Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang laporan observasi UMKM pedagang bakso yang ada di Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Aurelia Hufatin. Yang kedua ada Dea Leonita Arinda, dan yang ketiga ada Indun Rodiana. Di sini yang pertama, kenapa kami memilih UMKM pedagang bakso ini? Karena perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Jombang terbilang pasang surut dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari dampak krisis moneter yang telah terjadi di Indonesia. Salah satunya usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki Kabupaten Jombang sebagai penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Banjarjo, Desa Kudu Banjar, Kecamatan Jombang, adalah dengan berjualan bakso keliling. Alasan kelompok 8 memilih UMKM pedagang bakso ini adalah karena saat ini lagi COVID-19, jadi ruang gerak kita dibatasi oleh keadaan yang memaksa kita untuk stay at home. Maka kelompok 8 mencari UMKM yang mudah dijangkau dan dekat dengan rumah Mbak Indun Rodiana. Selain itu, kita juga pengen secara langsung mengetahui bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan Pak Rudi Wibowo ini dalam memasarkan produk bakso tersebut, apakah melalui media sosial atau melalui berjualan secara keliling. Tak hanya itu, kita juga pengen mengaitkan observasi UMKM ini dengan teori yang ada di mata kuliah ekonomi mikro. Misalnya bisa dikaitkan dengan sudut pandang teori penawaran, sudut pandang perilaku konsumen, sudut pandang biaya produksi yang dikeluarkan ketika membuat bakso. Di sini saya akan sedikit memaparkan penyajian data dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Rudi Wibowo yang penjual bakso yang ada di Dusun Banjarjo, RT 22 RW 9, Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Bapak Rudi ini memulai usahanya pada tahun 2011 dengan modal awal 150.000 untuk pembuatan pentol dan 600.000 untuk pembuatan rombong yang beliau gunakan untuk keliling. Beliau mendapatkan modal tersebut dari tabungan beliau sendiri. Menurut saya bisnis usaha yang beliau rancang ini termasuk usaha yang bisa meningkat dengan cepat. Untuk saat ini saja beliau membuat pentol dalam satu hari itu 8 kilo dengan modal 800.000 per hari. Penjualan pentol dari beliau per porsinya itu seharga 5.000 dengan rute penjualan yaitu Desa Kudu, Desa Sumber Teguh, Desa Balong Ombo, dan Desa Randuatang. Untuk penjualan sendiri, beliau berkeliling dari jam 6:30 malam hingga jam 6:30 malam. Perharinya Pak Rudi ini bisa mencapai hingga Rp550.000 dengan untung Rp100.000 per harinya. Selain modal untuk pembuatan pentol, tentunya beliau juga harus mengeluarkan modal yang lainnya seperti untuk pembayaran listrik, pembelian LPG, pembelian arang untuk bahan bakar keliling, dan untuk pembelian bensin.
pembelian bensin yang beliau habiskan dalam dalam 2 hari itu habis 1 liter dengan harga 9.000, dan arangnya habis 1 kilo dengan harga 5.000. Untuk LPG beliau dalam 1 minggu itu habis 2 tabung dengan 6 kilo. Terus untuk listrik sendiri beliau habis Rp45.000 dalam 1 bulan. Tentunya dalam proses penjualan bakso seperti ini tidak setiap harinya, tidak selalu habis. Terus kalau tidak habis, beliau menyimpan pentol-pentol yang lebih itu di dalam kulkas dan buat dijual besok harinya lagi. Saya rasa saat penjualan bakso keliling dengan menggunakan bahan bakar arang ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, karena jika menggunakan LPG beliau akan boros dan lebih banyak mengeluarkan uang, dan belum tentu nanti hasil yang keuntungan beliau itu cukup untuk membeli LPG tersebut. Jadi dengan menggunakan arang tersebut bisa sangat membantu usaha beliau. Saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang teori penawaran. Menurut Raharja, penawaran adalah sejumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau ingin jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang, biaya untuk memperoleh faktor, produksi, teknologi produksi, dan ekspektasi atau harapan produsen. Untuk kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menghubungkan harga dengan jumlah penawaran suatu barang. Jika kurva bersifat positif, yaitu jika harga barang naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan naik. Dan jika dihubungkan dengan penawaran pada penjualan bakso oleh Pak Rudi Wibowo, maka jika harga barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat bakso itu naik, maka harga bakso itu juga akan naik. Selanjutnya yaitu sudut pandang teori perilaku konsumen. James V. Angel berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Ada 2 jenis perilaku konsumen, yaitu yang pertama perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Ciri-ciri dari perilaku konsumen rasional adalah yang pertama yaitu butuh, yang kedua harga, yang ketiga optimal value, yang keempat kualitas. Untuk ciri-ciri perilaku konsumen irasional yaitu yang pertama terpengaruh orang lain, yang kedua keinginan dan gengsi, yang ketiga yaitu promosi. Nah, jika memandang teori perilaku konsumen yang terjadi pada konsumen bakso, dapat dilihat jika konsumen bakso ini masuk perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Pada ciri-ciri butuh, terpengaruh orang lain dan keinginan. Misalnya, ada tetangga kita membeli bakso, dia mengatakan pada kita, jika bakso yang akan dibeli itu rasanya enak, maka secara tidak langsung kita akan terpengaruh dan ingin mencobanya. Dan akhirnya, kita mengambil keputusan untuk membeli bakso tersebut. Contoh lain yaitu ketika ada bakso lewat di depan rumah, kemudian di dalam hati kita berkeinginan untuk membeli karena kita merasa lapar, dan akhirnya kita memutuskan untuk membeli bakso itu atas dasar ingin dan butuh. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa konsumen bakso pada teori konsumen rasional pada ciri-ciri butuh dan masuk pada teori perilaku konsumen irasional
pada ciri-ciri terpengaruh orang lain dan keinginan. Saya akan menjelaskan tentang sudut pandang biaya produksi. Biaya produksi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaporan keuangan usaha UMKM. Dalam menjalankan usahanya, untuk melakukan produksi, usaha harus bisa menghitung kembali keuntungan atau kerugian yang didapat. Sebagaimana contoh yang dilakukan Pak Rudi Wibowo dalam memproduksi bakso yang dijualnya. Tentu banyak yang harus dikeluarkan untuk menjual bakso sampai mendapat nilai jual di masyarakat. Berikut tabel pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjual bakso tersebut. Yang pertama ada bahan bakso, ini biayanya 800.000 per hari. Keterangan dijual per porsi 5.000. Terus yang kedua ada LPG. LPG ini 1 minggu habis 38.000 karena setiap 1 minggu sekali ganti 2 LPG. Yang ketiga bensin. Bensin ini 2 hari sekali 1 liter dan itu biayanya 9.000. Untuk poin D adalah sudut pandang break-even point. Break-even point merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mengetahui pada volume penjualan dan volume produksi berapakah suatu perusahaan tidak menderita kerugian dan tidak pula memperoleh laba. Analisis break-even point ini menggunakan pendekatan biaya rata-rata dan pendekatan marginal. Pada saat pasar persaingan sempurna, harga biaya bersifat tetap, sehingga besarnya pendapatan marginal sama dengan harga. Analisis break-even point ini adalah suatu teknik analisa yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, tingkat laba, dan volume kegiatan. Biaya yang termasuk dalam analisis break-even point adalah biaya variabel atau variable cost, yang kedua biaya tetap atau fixed cost, dan yang ketiga adalah biaya total atau total cost. Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah mengikuti jumlah volume penjualan yang dihasilkan dari suatu usaha atau organisasi. Dalam penjualan bakso Bapak Rudi ini, yang termasuk dalam biaya variabel adalah dengan penjualan bakso pembuatan pentol 8 kilo dengan membutuhkan biaya Rp800.000 per harinya. Yang kemudian biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha, perusahaan, atau juga oleh suatu organisasi yang tetap jumlah pengeluarannya dan tidak tergantung pada besar kecilnya hasil yang telah didapat, sehingga bisa disebut konstan. Menurut saya yang termasuk dalam biaya tetap ini adalah biaya arang, biaya bensin, pengeluaran listrik, sama bensin. Untuk Bapak Rudi sendiri ini dalam satu harinya tentunya menghabiskan 1 kilo arang dengan harga 5.000 per kilonya. Terus untuk bensin beliau menghabiskan 1 liter dalam 2 hari dengan harga 9.000 per liternya. Terus untuk pembayaran listrik beliau menghabiskan 45.000 dalam 1 bulan, dan untuk LPG sendiri Bapak Rudi ini menghabiskan 1 minggu 2 tabung, yaitu 6 kilo dengan biaya 36.000 per minggunya. Kemudian yang ketiga adalah biaya total atau total cost. Biaya total adalah jumlah dari keseluruhan biaya-biaya yang harus atau akan dikeluarkan dari kedua variabel
dan biaya tetap atas hasil produksi yang dihasilkan atau telah direncanakan. Untuk yang termasuk biaya tetap, biaya total dari yang dikeluarkan Bapak Rudi ini adalah yang termasuk biaya 800.000 untuk pembuatan pentol dan 95 untuk bensin, terus listrik, arang, dan untuk biaya LPG-nya yaitu 95.000. Jadi biaya total tersebut adalah penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap, yaitu 800.000 ditambah 95.000 sama dengan 895.000. Kesimpulan dari laporan observasi UMKM kepada Pak Rudi Wibowo selaku penjual bakso di Dusun Banjarrejo, Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, jika dilihat dari teori penawaran pada penjualan bakso ini, jika harga barang-barang yang dibutuhkan itu naik, maka harga bakso tersebut juga naik. Kemudian, jika dilihat dari teori perilaku konsumen pada penjualan bakso Pak Rudi ini, penjualan bakso ini masuk pada teori konsumen rasional dan irasional. Untuk teori konsumen irasional yaitu pada ciri-ciri terpengaruh orang lain dan keinginan. Sedangkan untuk teori perilaku konsumen rasional pada ciri-ciri butuh. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang biaya produksi pada penjualan bakso Pak Rudi ini, dengan biaya produksinya yaitu bahan bakso 800.000 per hari, kemudian LPG 38.000 atau 2 LPG, dan bensin 9.000 per liter. Sedangkan jika dilihat dari break even point atau BEP yang terkandung dalam biaya variabel, yaitu jumlah penjualan bakso beliau dalam sehari mencapai 8 kilo yang membutuhkan biaya sebesar 800.000. Untuk biaya tetap pada penjualan bakso Pak Rudi ini adalah arang, listrik, dan bensin, dan juga gas LPG. Sedangkan untuk biaya total dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 895.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai laporan observasi UMKM pada penjualan bakso oleh Pak Rudi Wibowo di Dusun Banjarrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.